Konflik Rusia-Ukraina telah lama meninggalkan fase pertempuran cepat. Kini, perang ini berubah menjadi sebuah kontes ketahanan, strategi, dan persepsi global. Rusia melanjutkan serangan udara, menggunakan berbagai sistem persenjataan modern maupun konvensional, sementara Ukraina bertahan dengan jaringan pertahanan udara yang diperkuat dukungan Barat. Serangan terbaru memperlihatkan bagaimana Rusia mencoba menekan Ukraina dengan cara sistematis, menyerang energi, pelabuhan, serta infrastruktur vital. Tetapi yang lebih menarik, bukan hanya jalannya pertempuran, melainkan bagaimana dunia merespons. Dari NATO, Uni Eropa, hingga Amerika Serikat, setiap pihak kini melihat konflik ini bukan sekadar perang regional, melainkan sebuah titik krisis yang bisa mengguncang stabilitas internasional. Rusia terus mengandalkan pola serangan kombinasi. Drone kamikaze diluncurkan dalam jumlah besar bersamaan dengan rudal balistik dan jelajah. Tujuannya jelas, membanjiri sistem pertahanan udara Ukraina sehingga ada sebagian serangan yang pasti menembus. Wilayah selatan, terutama yang memiliki akses ke pelabuhan sungai dan jalur ekspor gandum, menjadi target penting. Kerusakan di sektor ini berarti melemahkan kemampuan Ukraina untuk bertahan secara ekonomi, sekaligus memengaruhi perdagangan dunia. Di wilayah utara, serangan diarahkan pada permukiman padat yang tujuannya menekan moral publik. Serangan ke fasilitas energi juga sangat konsisten. Dengan merusak jaringan listrik, Rusia berharap memperlambat produksi industri militer Ukraina, membuat kota-kota gelap gulita, dan menciptakan tekanan psikologis terhadap masyarakat. Namun, yang membuat situasi semakin berbahaya adalah jatuhnya beberapa drone di luar wilayah Ukraina. Salah satunya di Polandia, anggota NATO. Walaupun insiden ini tidak berujung pada aksi balasan militer, sinyal yang muncul jelas. Konflik ini dapat dengan mudah melebar. Rudal jelajah dan balistik kaliber diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam, efektif menghantam sasaran jauh dengan presisi tinggi. Iskander, rudal balistik jarak pendek, dipakai untuk menghancurkan target besar di darat. Kinzhal, rudal hipersonik, memperlihatkan kemampuan yang sulit dicegat karena kecepatannya melebihi 5 kali kecepatan suara. Artileri dan roket multiluncur. Sistem seperti Grad, Smerch, dan Uragan dipakai untuk membombardir area luas. Walau tidak presisi, efek psikologis dan kehancurannya sangat signifikan. Drone kamikaze dan munisi berkeliaran Lancet menjadi senjata yang banyak dipakai. Drone ini berfungsi ganda, mampu mengintai sekaligus menyerang target strategis, seperti artileri dan radar Ukraina. Pesawat tempur dan pembom strategis Rusia juga menggunakan pesawat pembom jarak jauh untuk meluncurkan bom konvensional, serta bom berpemandu yang dimodifikasi dari sistem lama. Bom, termobarik, dan insendiari. Jenis senjata ini dipakai untuk menekan pasukan lawan di kawasan urban, menimbulkan kerusakan besar, serta membuat operasi pertahanan menjadi lebih sulit. Kombinasi senjata lama dan baru menunjukkan fleksibilitas militer Rusia. Mereka tidak hanya mengandalkan teknologi canggih, tetapi juga stok lama yang diperbarui. Reaksi dunia terbagi dalam beberapa lapisan. Polandia menganggap pelanggaran udara sebagai ancaman serius. Mereka meningkatkan kesiapsiagaan militer dan menyerukan koordinasi erat dalam NATO. NATO memperkuat patroli udara dan mengerahkan jet tempur di kawasan timur sebagai bentuk pencegahan. Pesan yang ingin disampaikan, aliansi tidak akan membiarkan wilayahnya rentan. Jerman mengumumkan paket bantuan militer tambahan, terutama untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina. Dukungan ini bernilai ratusan juta dolar. Inggris memperluas sanksi ekonomi, menargetkan jaringan keuangan dan logistik yang dianggap membantu Rusia.
Amerika Serikat menekankan diplomasi. Washington mendorong pembicaraan internasional yang bisa mempertemukan kedua pihak, meski jalannya masih panjang dan penuh hambatan. Uni Eropa menggabungkan pendekatan ganda. Di satu sisi, memperketat embargo, di sisi lain, tetap membuka ruang untuk negosiasi politik. Ukraina melihat serangan ini sebagai bagian dari strategi Rusia untuk mematahkan semangat rakyat. Namun, pemerintah menegaskan bahwa dukungan internasional menjadi kunci untuk terus bertahan. Perang ini juga memengaruhi jalur energi global. Serangan ke pelabuhan sungai dan infrastruktur ekspor Ukraina berdampak langsung pada pasokan gandum dan bahan pangan ke negara-negara berkembang. Bagi Rusia, menekan sektor energi Ukraina adalah strategi ganda. Pertama, melemahkan kemampuan finansial lawan. Kedua, menciptakan ketergantungan negara-negara lain pada ekspor energi Rusia. Dalam konteks ini, perang menjadi instrumen ekonomi sekaligus politik. Harga energi di Eropa pun tetap rentan. Walaupun negara-negara Eropa berusaha mencari sumber alternatif, kenyataannya ketergantungan terhadap pasokan energi global masih tinggi. Ada 2 poin utama yang bisa disorot. Pertama, Rusia berusaha menjaga tekanan berlapis. Dengan serangan simultan ke berbagai sektor, Moskow berupaya membuat Ukraina kewalahan. Pertahanan udara harus terus siaga, ekonomi harus terus mencari sumber daya, dan masyarakat sipil harus menghadapi ketidakpastian. Kedua, NATO semakin masuk dalam dilema. Di satu sisi, mereka tidak ingin terseret langsung dalam perang. Di sisi lain, setiap insiden lintas batas, sekecil apapun, dapat memicu eskalasi yang tidak diinginkan. Konflik ini juga memberi pelajaran penting tentang peperangan modern. Drone murah bisa dipakai dalam jumlah besar untuk menekan sistem pertahanan udara yang mahal. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.